Amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن حبان في صحيحه والضياء المقدسي في المختارة عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرته بلزوم تقوى الله عز وجل، وأن عليه في كل أمر نهاه الله عنه ومنعه من فعله ألا يفعله في الخلوات، كما قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا وإن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه عليم به ومطلع عليه، فإذا حدثته نفسه يوما بريبة وهو في خلوة لا يراه أحد من الناس ذكر نفسه بأن رب الناس مطلع عليه لا تخفى عليه سبحانه خافية. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, juga Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah dari sahabat Usama bin Syarik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta." Apa yang Allah benci darimu, maka janganlah engkau lakukan ketika engkau sendirian. Ini adalah peringatan bagi seorang hamba agar ia selalu memperbaiki apa yang ia sembunyikan dengan cara selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengerjakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, terutama yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla ketika ia sedang sendirian, sebagaimana perkataan seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib." Jika engkau sedang berada dalam kesendirian pada suatu hari, janganlah engkau mengatakan aku sedang sendirian, tapi katakanlah bahwasanya ada pengawas yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan wala annama tukhfihi anhu yagibu. Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwasanya Allah lalai sesaat pun, dan bahwasanya apa yang engkau sembunyikan itu tidak dilihat olehnya. Dan ini adalah penasihat atau pengingat terbesar bagi seorang hamba, penghalang terbesar bagi seorang hamba, yaitu pengetahuannya dan keyakinannya bahwasanya Allah selalu melihatnya, bahwasanya Allah selalu mengetahui apa yang ia kerjakan, Allah selalu melihat apa yang ia lakukan. Maka apabila hatinya mengajaknya untuk satu dosa dan ia berada di dalam kesendirian, tidak dilihat oleh seorang pun dari manusia, ia mengingat atau ia mengingatkan dirinya bahwasanya Tuhan manusia selalu melihatnya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته
ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة؟ ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبر في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم: بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. Berkata Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullah, para ulama bersepakat bahwa pengingat terbesar dan penghalang terbesar bagi seorang hamba yang turun dari langit ke bumi adalah pengetahuannya bahwasanya Allah Maha melihat. Dan para ulama menyebut satu permisalan, dan bagi Allah permisalan dan sifat yang paling tinggi. Mereka mengatakan, seandainya dikatakan bahwasanya tanah yang luas ini atau tempat yang luas ini ada raja yang sangat kejam yang apabila dilanggar perintah-perintahnya, dan dia adalah seorang raja yang sangat kuat, sangat perkasa, sangat kejam, di sekitarnya ada tentara-tentaranya, dan di sekitar raja ini ada putri-putrinya, ada istri-istrinya, dan ada budak-budak wanitanya. Apakah terbetik di kepala seorang yang hadir di tempat itu untuk melakukan sesuatu atau menggoda atau membuat pelanggaran kepada wanita-wanita yang ada di situ? Atau jika dikatakan bagi seorang penduduk suatu negeri bahwasanya pemimpin negeri tersebut mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan di malam hari, maka pasti semuanya tidak akan berani melakukan apa-apa. Bandingkan dengan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha perkasa, yang mengabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang tidak atau hampir tidak kita dapati satu halaman pun dari halaman Al-Quranul Karim kecuali kita dapatkan pengingat dan penghalang terbesar ini, yaitu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya'lamu ma tusirrun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka waspadalah. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Tidaklah kalian berada pada suatu pekerjaan atau membaca Al-Qur'an atau melakukan suatu amalan kecuali kami menyaksikan apa yang kalian sedang kerjakan. Maka sangat pantas bagi kita semua untuk memperhatikan pengingat dan penghalang terbesar ini. Jangan sampai kita membinasakan diri-diri kita sendiri. وليحذر المرء من أن تكون حاله كالذين قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله،
فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في الخلوات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله إذا خلوت. وذلك لأن نفس العبد الضعيفة إذا كان في مكان خال فربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا يراه أحد من الناس، فعليه أن يتقي الله سبحانه في خلواته ويذكر نفسه بأن رب العالمين يراه. Dan hendaklah setiap orang waspada menjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi dari manusia dan tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah selalu bersama mereka ketika mereka merencanakan suatu perkara yang tidak Allah ridhai. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini menunjukkan lemahnya keimanan seseorang, menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang, yaitu jika ia lebih takut kepada makhluk daripada ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha dengan cara yang dibolehkan dan diharamkan untuk tidak tampak aibnya dan kebusukannya di hadapan manusia. Tapi mereka bersamaan dengan itu memperlihatkan kepada Allah dosa-dosa besar. Dan mereka tidak peduli dengan penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Padahal Allah selalu bersama mereka, mengetahui semua yang mereka kerjakan. Terutama ketika mereka merencanakan sesuatu di malam hari yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi setiap muslim untuk selalu bertakwa kepada Allah ketika ia sedang sendiri. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fala taf'alhu idza khalauta. Maka janganlah engkau kerjakan sesuatu yang Allah benci ketika engkau sendiri. Karena jiwa seorang hamba sangat lemah ketika ia berada di tempat yang sunyi. Bisa jadi ia berani melakukan maksiat karena tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka hendaklah ia selalu bertakwa kepada Allah di dalam kesunyian dan mengingatkan jiwanya, mengingatkan dirinya bahwa Tuhan semesta alam selalu melihat. فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامها، لكنه يحتاج من العبد أن يستذكر هذا دائما، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فكلما حدثته نفسه بأمر يكرهه الله استذكر أن الله سبحانه مطلع عليه، ولا يجعل الله سبحانه في نفسه أهون الناظرين إليه، فإن الله سبحانه مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمر سواء عنده، فما يستخفي المرء به ويحاول أن يوقعه في الليل وفي أماكن خفية أو يجهر به، كل ذلك عنده سبحانه سواء. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. Ini adalah obat yang sangat bermanfaat dan sangat manjur untuk penyakit-penyakit hati.
Akan tetapi seorang hamba butuh untuk selalu mengingatkan dirinya, karena hati itu lalai, jiwa juga ditimpa oleh pengaruh-pengaruh yang bisa melemahkannya. Maka setiap jiwanya mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ia segera mengingat bahwasanya Allah selalu melihatnya, selalu mengawasinya, dan tidak menjadikan Allah adalah sesuatu yang paling hina yang melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat seluruh hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Allah taala berfirman, "Sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar." Sama saja siapa yang menyembunyikan ucapan atau menampakkannya, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari. Bagi Allah semua itu sama. Tidak ada yang bisa disembunyikan seorang dari Allah Azza wa Jalla, meskipun ia lakukannya di malam hari atau di tempat yang sepi, tempat yang tersembunyi, atau ia menampakkannya. Semua itu sama bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Maka barang siapa yang memperhatikan dan merenungi hal ini akan menjadi pengingat dan penghalang terbesar dari perbuatan dosa. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala mengabarkan tentang ilmunya yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu, yang besar maupun yang kecil, sehingga hendaklah setiap manusia mengetahui pengetahuan Allah tentang mereka, sehingga mereka malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati yang berkhianat meskipun nampak menjaga amanahnya, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati dari apa yang disembunyikan oleh manusia. وكثيرا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائها بذكر علم الله واطلاعه ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها وليرغبهم ويرهبهم. روى ابن أبي الدنيا في الزهد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. وهذا مقام عظيم في الزهد، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما من أجل الله. فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ثم روى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. أي تذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه الهموم، مما يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همه، وأن يجعل همه هما واحدا، وهو الآخرة والفوز برضا الله سبحانه. Sering ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan peringatan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya, agar membangunkan hati dan mengingatkan para hamba pentingnya menyempurnakan dan memperbaiki amalan, dan juga agar memotivasi dan mengingatkan mereka dari adab Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Zuhud dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani bahwa apabila ia menemui
sahabat-sahabatnya, ia selalu berdoa dengan doa zahadanallahu wa iyyaka zuhda man amkanahul haram wadh-dhunub fil khalawat fa'alima anna Allah yarahu fatarakahu. Semoga Allah menjadikan kita semua seperti orang yang diberi kesempatan untuk melakukan haram dan perbuatan dosa di tempat yang sunyi, tapi Allah mengetahuinya, tapi dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya, maka ia pun meninggalkannya. Ini adalah kedudukan yang besar atau maqam yang sangat tinggi dalam zuhud, yaitu meninggalkan dosa ketika sunyi atau ketika seorang sendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, akan tetapi karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah yang sangat agung yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, inti dari ketaatan di dunia yaitu memperbaiki apa yang tersembunyi dalam hati dan meninggalkan segala yang bisa merusak hati. Dan wajib bagi seorang yang berakal, seorang yang cerdas untuk selalu perhatian memperbaiki hatinya dan selalu menjaga hatinya ketika ia semangat atau ketika ia lemah. Juga selalu memperhatikan gerak-gerik hatinya, karena keruhnya waktu dan berkurangnya kenikmatan ibadah itu tidak terjadi kecuali ketika hati itu rusak. Malik bin Dinar meriwayatkan bahwasannya beliau mengatakan, inna qulubal abrar tagli bi a'malil bir. Kemudian Abu Hatim Al-Busti juga meriwayatkan dari Malik bin Dinar bahwasanya beliau mengatakan, sungguhnya hati orang yang bertakwa penuh dengan amalan-amalan kebaikan, dan hati-hati orang yang fajir penuh dengan amalan-amalan keburukan, dan Allah mengetahui apa yang kalian fikirkan dan rencanakan. Maka perhatikanlah apa yang kalian fikirkan, semoga Allah merahmati kalian. Maksudnya bahwasanya ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kalian fikirkan, yang mengharuskan seorang hamba untuk selalu memperbaiki pikiran-pikirannya dan menjadikannya hanya satu, yaitu selalu memikirkan tentang akhirat dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم. أي عند الموت تلقون خبر ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، فخذوا مما عندكم لما بعدكم، أي تزودوا للآخرة من التقوى والعمل الصالح وإصلاح السريرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية تعد أصلا عظيما في باب محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما أعد ليوم غد قبل أن يحاسبه الله سبحانه يوم القيامة. فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما أعده للقاء ربه جل وعلا، هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بها، أم هي أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتحل على فاعلها العقوبة، فينظر ما الذي أعده ليوم غد، ويكون ذاكرا ذلك اليوم وذاكرا الوقوف بين يدي الله وذاكرا الحساب وعرض الأعمال، وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, hammal ma'ad, kafahu Allahu hamma dunyah. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwalid dunya, lam yubali Allahu fi ayyi awdiyatihi halak." Siapa yang menjadikan fikirannya, fokusnya menjadi satu, yaitu fokus kepada akhirat, Allah akan mencukupkannya urusan dunianya. Dan barang siapa yang fikirannya bercabang-cabang dalam urusan dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana ia binasa. Juga dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Innakum wuqufun hahuna tantadiruna ajalakum." Kalian saat ini berdiri menunggu ajal-ajal kalian. Wa indal mauti talqaunal khabar, dan ketika kalian meninggal, kalian akan mendapatkan beritanya. Fakhudhu mimma indakum lima ba'dakum. Maka persiapkanlah apa yang kalian bisa lakukan saat ini untuk hari esok. Yaitu ketika seorang meninggal, ia akan mendapatkan segala berita tentang apa yang ia lakukan selama di dunia ini. Maka berbekallah untuk hari esok. Tazawwadu, berbekallah untuk akhirat dengan takwa, dengan amal soleh, dan memperbaiki hati-hati kalian. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini adalah ayat yang merupakan pokok dalam bab muhasabah, mengintrospeksi jiwa, dan bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk selalu menghitung dan menghisab dirinya, melihat apa yang ia siapkan untuk hari esok, hari akhirat, sebelum dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Karena sangat baik bagi seorang hamba untuk selalu memperhatikan amalannya, apa yang ia telah jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan-amalan yang soleh, ketaatan-ketaatan yang suci, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sehingga ia akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan ia terjatuh dalam hukuman dari Allah. Maka hendaklah kita semua melihat apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, mengingat ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, mengingat hari perhitungan, hari ditampakkannya seluruh amalan, dan semua yang dikerjakan oleh seorang manusia akan nampak di hadapannya, tertulis dalam kitab yang tidak meninggalkan kecil maupun besar, kecuali semuanya tertulis di dalamnya. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan ada di hadapannya, dan Allah tidak mendolimi seorang pun sedikit pun. وفي ذلك اليوم يقول الرب جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الجدير بالعبد والأمر كذلك أن تكون المحاسبة لنفسه الآن في وقت العمل، فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر وأعان، وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتوبة والإنابة. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Dan pada hari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Itu tidak lain kecuali amal-amal yang kalian kerjakan yang aku perhitungkan. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku memberi balasan yang sempurna untuknya. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah ia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapati sebaliknya, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Tidakkah pantas bagi seorang hamba untuk selalu mengintrospeksi dirinya mulai saat ini ketika ia beramal,
Apabila ia mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dan menolongnya. Dan apabila ia mendapati selainnya, maka ia segera memperbaiki dirinya, tidak mencelanya pada hari kiamat nanti atau menyesal nanti pada hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini semakna dengan ucapan Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. "Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Timbanglah diri-diri kalian, amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat. "Wa tazayyanu lil ardil akbar." Berhiaslah untuk penampakan yang besar, penampakan amalan. "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian akan ditampakkan, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. ومحاسبة النفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل ومحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه، ينظر في أعماله الماضية في حياته، هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف أم أنه مخلط بين ذلك، فينظر في الفائت من الأعمال، وكلما مضى يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فينظر في الفائت من الأعمال، إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله حمد الله، وإن كان فيها عصيان ومخالفات وتفريط في طاعة الله سبحانه تاب وأناب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا أي لا تيأسوا، فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الإثم وعظم الجرم، فهو يتوب على التائبين. فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الإسلام بباب عظيم مبارك ألا وهو باب التوبة. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. والنوع الثاني من المحاسبة محاسبة قبل العمل، وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها، لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام؟ كل ذلك يزنه بميزان الشرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سبحانه، ليكون فيها موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا هديه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan muhasabatun nafs, yaitu mengintrospeksi jiwa, menghitung amalan-amalan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada dua macam. Yang pertama, muhasabah ba'dal amal, muhasabah setelah beramal, dan muhasabah menghitung sebelum beramal. Adapun muhasabah setelah beramal, yaitu seorang hamba memperhatikan apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia kerjakan selama ini, dan yang akan menghisapnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah berlalu. Apakah ia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya ia melakukan banyak maksiat, atau ia menggabungkan antara keduanya, sehingga ia melihat amalan-amalan yang telah ia lakukan. Jika itu amalan baik, amalan soleh, amalan yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ia memuji kepada Allah. Dan apabila ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat atau kelalaian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah ia segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La taqnatu artinya janganlah kalian berputus asa, karena Allah menerima semua taubat. Betapapun besar dan banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah menerima taubat semua orang yang bertaubat. Taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat yang nasuh dari semua dosa, lebih baik daripada seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan dosa yang besar, dosa yang banyak. Karena dalam syariat Islam ada pintu yang sangat besar, pintu yang mubarak, yaitu pintu taubat. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai terbit matahari dari sebelah barat. Dan pintu taubat terus terbuka selama seorang hamba belum sakarat, sebelum nyawa sampai ke kerongkongannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai nyawanya ke tenggorokannya. Juga Allah berfirman, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taubatu maqbulah. Taubat itu selalu diterima hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib, sampai terbit matahari dari sebelah barat. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi. Apabila terbit matahari dari sebelah barat, maka semua hati telah terkunci. Dan jenis yang kedua, muhasabah yang kedua, yaitu muhasabah sebelum beramal, yaitu seorang memperhatikan amalan-amalan yang ia akan kerjakan. Tidak pantas ia melakukan suatu amalan atau berjalan di satu jalan kecuali ia mengetahui jalan tersebut. Sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, min fiqhir rajuli ma'kaluhu wa mashrabuhu wa mansyah. Termasuk fikih seorang, ia mengetahui apa yang ia makan, apa yang ia minum, dan kemana ia berjalan. Ia harus mengetahui kemana ia melangkah, apa yang ia akan lakukan dari suatu amalan. Apakah amalan tersebut disyariatkan, diizinkan, atau perbuatan tersebut adalah sesuatu yang haram. Semua itu harus ditimbang dengan timbangan syariat. Ia menghisap dirinya sebelum ia beramal, sebelum ia melakukan sesuatu, agar amalannya benar-benar telah ditimbang dengan timbangan syariat Allah Azza wa Jalla, agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ia selalu berjalan di atas jalan beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki semua urusan kita dan tidak menjadikan kita mengurus diri kita sendiri meskipun sekejap mata. Allahumma ati nufusana taqwaha
Ya Allah, berikanlah jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami, Engkaulah yang terbaik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah penolong dan pelindungnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azzakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. آيات